Semua, kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai data. Jadi data itu secara singkat adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Jenis data menurut sifatnya itu dibagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Ini sangat diperlukan dalam menganalisa data. Jadi data kualitatif itu informasi yang tidak berbentuk angka, tapi informasi yang dinyatakan dalam kata atau keterangan. Contohnya, sangat cukup, rata-rata, sebagian kecil, harga daging, produksi padi, dan lain-lain. Sedangkan data kuantitatif merupakan informasi yang dinyatakan dalam bentuk angka langsung, yaitu contohnya volume penjualan tahun 2008 sebanyak 250 unit, harga daging naik jadi 20.000 per kilogram, dan biaya promosi bulan Januari menjadi sebanyak 5 juta rupiah. Untuk mendapatkan data ini kita membutuhkan variabel X dan variabel Y. Berikutnya, menurut sumbernya, data internal, yaitu bersumber pada keadaan atau kegiatan dalam satu organisasi atau kelompok. Yang kedua itu ada data eksternal, berupa sumber dari luar organisasi atau kelompok. Contoh dari data internal itu bisa diambil dari contohnya meneliti dari satu kelas mengenai perilaku orang atau warga di kelas tersebut. Kalau misalnya data eksternal, contohnya itu apotek A mencari data ketersediaan obat-obatan di perusahaan X. Selanjutnya, menurut cara memperolehnya, yang pertama ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya, BPS melakukan sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Jadi data primer ini itu seperti data dari, misalnya saya sebagai peneliti, itu data yang saya peroleh sendiri. Sedangkan data sekunder itu data yang saya dapat dari orang lain. Jenis data menurut pengumpulannya ada dua, yaitu cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Yang kedua ada time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Selanjutnya ada data menurut skala pengukuran. Ada yang pertama itu nominal, sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok, seperti jenis kelamin, jurusan dalam perkuliahan, dan lain-lain. Selanjutnya ada ordinal, selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat, contohnya tingkat pendidikan, skala perusahaan, jabatan. Selanjutnya ada interval. Selain memiliki data ordinal juga memiliki sifat interval antara observasi, dinyatakan dalam unit pengukuran yang tetap, contohnya temperatur. Rasio. Skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai yang mempunyai arti. Selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini bisa didapat melalui 5 cara, yaitu kuesioner atau angket yang diberikan kepada misalnya warga atau lingkungan yang ingin kumpulkan datanya. Selanjutnya ada observasi, ada wawancara atau menanya langsung ke orang atau individu di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada dokumentasi dan tes langsung. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.